Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DPW IAEI Malaysia. Gak terasa udah menjelang akhir Ramadan. Buat teman-teman yang ASN ya, kemudian yang pekerja maupun buruh dan lain sebagainya sudah mungkin menunggu-nunggu nih keluarnya THR. Tapi sebelum jauh kita diskusi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Randi Suwandaru dan bersama saya sekali lagi Pak Faza dari DPW Wakil Ketua Umum DPW IAI Malaysia sekaligus dosen di Universitas Islam Indonesia. Assalamualaikum Mas Faza. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah kembali lagi di sini di YouTube IAI. Nah, Mas Faza ini sebentar lagi udah mau keluar nih THR buat sebagian besar masyarakat. Tentu hal ini ditunggu ya karena THR senilai minimumnya 1 kali gaji lah ya buat pegawai masyarakat secara umum segitu, dan ini menjadi sebuah tambahan income yang menarik dan mungkin juga problematik di sisi yang lain ya, karena masyarakat kita juga belum semuanya memahami cara mengelola THR ini gitu. Walaupun uangnya ujuk-ujuk datang tapi kalau nggak tepat ngalokasinya bisa tiba-tiba hilang tanpa manfaat. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelum lebih lanjut kita mulai di awal ini dengan pertanyaan yang sederhana. Kira-kira bagaimana sih seharusnya masyarakat nih mengalokasikan THR mereka itu? Ya, THR ya, topik yang menarik gitu ya. Memang THR itu sebenarnya pendapatannya tidak tiba-tiba karena memang setiap pekerja memang tahu ya. Artinya memang karena tidak tiba-tiba kita tahu sehingga bisa direncanakan. Kita harus lihat dulu kira-kira besaran THR itu karena variatif ya. Tentu kalau THR-nya mungkin untuk yang manajer-manajer kelas atas akan sangat besar. Atau mungkin untuk PNS yang banyak mungkin ya 1 kali gaji tergantung pangkat dan golongan. Tapi let's say katakanlah THR yang kita terima let's say katakanlah untuk kelas menengah deh 5 juta misalnya. Misalkan 5 juta, 5 sampai 10 juta lah. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus stick pada financial objective kita. Kira-kira THR kita akan digunakan untuk apa? Banyak hal. Dan tentu kalau kita memang katakanlah ya, kalau seharian kita kan barangkali sebagian besar masyarakat Indonesia atau kelas menengah biasanya banyak hutang. Maka kita lihat dulu hutangnya. Kalau memang hutangnya itu bisa kita lunasi dengan THR tanpa kita ada kebutuhan yang mendesak, barangkali itu jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan. Atau seandainya hutang kita biasanya yang sifatnya kredit bulanan dan seterusnya, maka barangkali kondisi cash flow kita aman, tidak perlu menggunakan THR karena cash flow kita aman, misalkan dengan potong gaji biasanya. Ya mungkin THR itu kita bisa alokasikan ya, utamanya kalau kita masih punya orang tua, mungkin sebagian kita alokasikan. Atau kalau memang kita punya dana yang lebih dan kemudian dapat THR, mungkin kita bisa alokasikan untuk hal-hal yang sifatnya refreshing, ya, pulang kampung, mungkin dan seterusnya. Nah, kira-kira kalau dari segi persentase tuh misalkan untuk pulang kampung itu kira-kira berapa persen gitu kita? Karena kan biasanya kalau Lebaran pada pulang kampung kan. Kira-kira berapa persen yang baiknya kita alokasi, karena kan kalau pulang kampung itu bukan cuma ongkos kan, suka kasih THR juga buat keponakan dan lain sebagainya. Ya, ini relatif sebenarnya sih, karena pulang kampung itu ya variabelnya banyak, jarak, anggota keluarga dan seterusnya. Dan beberapa financial planner memang tidak strict pada berapa persen, tapi lagi-lagi tergantung pada besaran THR itu. Tetapi tentu kalau THR tadi saya katakanlah untuk kelas menengah 5 sampai 10 juta, pulang kampung katakanlah dari Jakarta ya, biasanya orang pulang kampung dari Jakarta Jogja. Ya tentu THR itu bisa jadi salah satu dana untuk pulang kampung. Tapi untuk berapa persennya itu variatif sekali karena tergantung kebutuhan, keperluan. Bahkan untuk beberapa aspek ataupun beberapa tempat bahkan THR tidak cukup. Misalkan dalam kondisi kelas menengah, anggota keluarga 2 ya, walaupun orang tuanya bekerja, tapi variabelnya misalkan jarak dan seterusnya banyak. Tapi tentulah THR bisa digunakan untuk pulang kampung tentunya. Malah mungkin sebenarnya
harusnya untuk pulang kampung direncanakan dengan biaya pendapatan yang lain dulu ya, dan THR sebagai mungkin tambahan gitu ya. Oke. Nah berikutnya banyak juga yang menggunakan THR untuk membayar utang. Nah itu gimana menurut Mas Raza? Apakah itu langkah yang tepat atau gimana sebaiknya? Ya, langkah yang tepat atau tidak kita lihat dulu perspektifnya ya. Karena kalau kita lihat Islamic Financial Planner, hal utama yang memang harus diprioritaskan untuk dikeluarkan itu adalah membayar hutang. Oke. Karena sudah jelas ya, karena hutang itu adalah sesuatu yang merupakan kewajiban gitu. Dan kemudian yang kedua, konsekuensi akhiratnya juga berat gitu. Sehingga ini jadi prioritas. Karena lagi-lagi kalau perspektifnya adalah Islamic Finance, maka tujuan yang harus kita achieve itu adalah bagaimana hidup kita lebih maslahah. Maknanya itu adalah ada keberkahan, ada kebaikan, dan end goalnya adalah tidak hanya sekali di dunia tapi juga di akhirat. Maka kemudian sudah sewajarnya ketika punya hutang jadi prioritas untuk segera diselesaikan. Bukan berarti THR-nya harus untuk hutang semua, tapi kemudian harus dilihat dulu apakah ada kebutuhan yang mendesak. Maka struktur kebutuhan yang mendesak yang pertama salah satunya adalah hutang. Ya. Dan kalau hutangnya lagi-lagi adalah menggunakan kita punya cash flow yang sesuai, yang baik, maka barangkali ada hutang-hutang yang boleh kita cicil lebih awal. Sehingga saya kira ya hal yang tepat untuk hutang. Berarti teman-teman yang nanti kebagian THR ini jangan lupa untuk ingat-ingat hutangnya masih ada apa enggak ya, gitu. Atau mungkin yang mau ngutangin orang ini bisa jadi alarm, ayo saya harus segera tagih gitu. Oh gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir mungkin buat teman-teman yang mungkin masih single ataupun mungkin yang THR-nya ini cukup besar, kira-kira instrumen apa sih yang harus dipilih gitu kalau memang THR ini mau digunakan untuk investasi? Instrumen, oke, menarik ya. Ini pertanyaan sangat menarik. Katakanlah teman-teman kelas menengah, katakanlah ya risk taker lah, maka bolehlah kita mungkin bisa cek saham-saham syariah yang bisa kita pilih. Tentu preferensi ya kita bisa lihat kalau memang benar-benar investor begitu ya, bukan trader, ya kita lihat tren secara jangka panjang, kondisi performance-nya, maka saham jadi salah satu pilihan. Tentu saham resikonya juga tidak sedikit, cukup besar, tapi juga potensi keuntungan yang didapatkan itu juga tinggi. Ada teman-teman yang barangkali lebih nyaman atau tidak punya banyak waktu untuk cek kira-kira investasinya bagus atau enggak, daily-nya, bisa lari ke reksadana, dan aplikasi juga banyak, dan reksadana itu juga saya kira banyak variannya ya, ada reksadana saham atau reksadana yang sifatnya fixed income dan seterusnya. Namun juga seringkali walaupun milenial, Mas Randi, ada yang sifatnya sangat konservatif. Kemana tuh biasanya? Emas gitu ya. Emas. Konservatif. Nah, emas itu kita bisa beli batangan memang, dan tentu juga perlu lamsam yang cukup besar lah kalau batangan itu. Tapi memang keuntungannya ketika dalam kondisi krisis, emas itu biasanya lebih bagus, stabil harganya. Betul. Tapi ada skema-skema yang memang kalau emas itu kita bisa beli secara nyicil, misalkan di beberapa provider bank syariah sudah ada skemanya, dan tidak perlu khawatir karena di Indonesia kita menurut fatwa MUI boleh beli emas secara nyicil karena emas tidak dipandang sebagai uang, tapi lebih komoditas. Oke. Nah, sebagian juga ada kawan-kawan tuh yang saya perhatikan dia menaruh dana mereka yang berlebih itu di P2P lending. Itu gimana tuh Mas? Apa resikonya gimana sih? Oke, P2P lending tentu saya asumsikan ya sesuai syariah, diawasi OJK, tapi resikonya tentu juga besar gitu. Karena P2P lending biasanya juga menawarkan return yang cukup tinggi dalam waktu yang short time. Tapi tentu harus dicermati bahwa dalam waktu yang short time return yang tinggi itu juga resiko yang cukup besar. Tapi kalau teman-teman risk taker, saya kira nggak ada masalah. Tapi cermati dulu track recordnya kira-kira seperti apa, proyek-proyeknya berjalan atau tidak, sehingga saya kira di balik keuntungan besar yang ditawarkan tentu resiko itu harus juga dicermati. Demikian tadi sudah dibahas ya berbagai sisi mengenai THR. Semoga dengan konten ini teman-teman bisa mendapatkan ide-ide bagaimana alternatif alokasi THR nanti. Dan jangan lupa gunakan THR tadi dengan bijaksana dan
Semoga dengan adanya THR ini kita bisa menjadi lebih sejahtera juga menyenangkan orang-orang di sekitar kita juga. Terima kasih sekali lagi, jumpa lagi di konten IAI berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share konten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.